Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang tabib bernama Lee dan seorang muridnya bernama Dan Yi yang berniat untuk mengobati seorang paduka raja yang terkena penyakit misterius di kota Hanyong. Sebelum memasuki ruangan paduka raja, tabib Lee berpesan ke muridnya agar tak melihat ke dalam bilik. Namun, saat Dan Yi hendak meletakkan sup yang dibawanya, ia sangat penasaran dan malah melihat ke dalam. Hingga tiba-tiba malam yang sunyi berubah menjadi teriakan yang sangat mencekam. Keesokan harinya terlihat selebaran kertas yang memberitakan bahwa paduka raja telah meninggal dunia. Komandan militer bernama Chow yang melihat hal itu merasa sangat tak terima karena padahal paduka raja masih hidup. Ia pun memerintahkan semua prajuritnya untuk menangkap semua orang yang terlibat dalam hal ini. Tak butuh waktu lama dengan prajurit-prajuritnya, Chow pun menyatroni seluruh desa, bahkan siswa-siswi Tadika Mesra pun dianggap bersalah karena telah berani menulis berita tersebut, sehingga di hari itu berubah menjadi hari penyiksaan yang sangat mengerikan. Di sini kita juga diperkenalkan dengan dewan negara bernama Chow Hak-ju yang tak lain ayah dari Chow Il Choli dan terlihat amat sangat marah. Sementara itu putra mahkota bernama Yi Chang yang penasaran dengan keadaan ayahnya pun pergi ke istana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. What happened ayah naon with my grandpapa? With my papa. Namun setibanya di sana, paduka ratu yang tak lain ibu tiri dari Yi Chang datang menemuinya dan menyuruhnya untuk pergi. Get out away. Paduka ratu beralasan bahwa paduka raja terkena penyakit campak dan jika Yi Chang menemuinya maka ia akan tertular lalu meninggoy juga. Yi Chang tak peduli dengan hal itu, namun semakin ia memaksa untuk masuk semakin tegas pula paduka ratu melarangnya. Hingga dengan berat hati Yi Chang pun pergi meninggalkan tempat tersebut. 멋들하느냐 세자를 매시지 않고. Dengan penolakan itu, Yi Chang memanggil pengawal pribadinya bernama Mo Yong untuk mengambil jurnal atau catatan tentang riwayat penyakit yang diderita oleh ayahnya. Awalnya Mo Yong tak berani melakukan hal itu, namun jika Mo Yong tak bersedia melakukannya, maka Yi Chang yang tak segan-segan akan memecatnya. Sembari menunggu Mo Yong kembali, Yi Chang yang penasaran diam-diam menyelinap memasuki istana. Namun setibanya di sana ia sangatlah syok melihat sebuah bayangan monster dari balik bambu dengan bau yang sangat busuk. Namun tiba-tiba Il dan prajuritnya datang menghentikan langkah pria tersebut. Yi Chang pun memberitahu bahwa ia baru saja melihat sosok monster yang sangat menyeramkan. Namun Il mengatakan bahwa Yi Chang hanya sedang bergurau dan halusinasi. Melihat respon dari Il, Yi Chang pun terus memaksa untuk masuk. Namun tiba-tiba Il menodongkan katananya kepada Yi Chang yang tentu saja membuatnya sangat kaget. Apakah boleh komandan militer mengacungkan pedangnya kepada putra mahkota? Tak peduli dengan itu, Yi Chang pun meneruskan langkahnya hingga ia melihat Hak-ju yang telah berada di sana. Yi Chang pun melihat dan menanyakan keberadaan ayahnya, namun Hak-ju menjawab dengan nada yang kasar seperti tak senang dengan kehadiran Yi Chang. Setelah sedikit percakapan, Hak-ju mengatakan bahwa paduka raja telah sembuh dan pergi ke istana paduka ratu. Dan tak lupa Hak-ju menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Dan tak berselang lama terlihat Mo Yong yang datang dengan terengah-engah membawa surat jurnal pengobatan paduka raja. Yi Chang pun segera memeriksa jurnal itu untuk mencari kepastian penyakit apa yang diderita oleh my papa. Namun anehnya di sana tak tertulis sedikit pun keadaan terakhir dari keadaan paduka, yang padahal menurut peraturan istana setiap perkembangan harus ditulis di jurnal pengobatan. Apa yang terjadi dengan ayahku di istananya sendiri? Dengan kegajilan penyakit ayahnya, Yi Chang pun menyuruh Mo Yong untuk pergi mencari tabib Lee, karena menurut buku jurnal itu tabib Lee lah yang terakhir menangani ayahnya. 자맹을 준비하라.
너 왔나? Singkat cerita, di desa kecil bernama Dongnai terlihat seorang perawat cantik sedang menangani pasien-pasiennya. Wanita itu bernama Xiao Bei yang tak lain adalah murid pertama dari tabib Li. Di sana juga terlihat seorang pasien bernama Yongxin yang terus menggerutu, kasihan melihat para warga kelaparan. Namun mau bagaimana lagi, memang keadaan sedang tidak baik-baik saja dan panen tidak dapat hasilnya. Hingga tabib Li yang telah dinanti-nanti kedatangannya pun kembali. Mereka pun menyambut ramah tabib tersebut. Namun ada yang aneh saat tabib itu datang, terlihat sebuah kotak yang dibawanya, dan saat kotak itu dibuka ternyata berisi mayat Dan I yang tewas sangat mengenaskan seperti baru saja diterkam hewan buas. Melihat hal itu, Xiao Bei pun menghampiri tabib Li dan menanyakan apa yang telah terjadi. What happened? Anya naon di kota Hanyang hingga Dan I pulang dalam keadaan seperti itu. Namun sayangnya tabib Li tak memberikan penjelasan apapun. Bersamaan dengan itu terlihat para anggota dewan sedang mengadakan rapat yang membicarakan Yi Chang telah dianggap sebagai pengkhianat kerajaan karena telah menandatangani surat yang menyatakan bahwa Paduka Raja telah meninggal. Di sana Hak Ju sangat ngotot ingin mengadili Yi Chang. Entah apa maksud dari semua ini, namun Hak Ju terlihat sangat tak menyukai Yi Chang. Bahkan saat ada anggota dewan yang memproteskan hal itu, Hak Ju membantahnya dengan begitu tegas. 더 잘 보이게 해드릴까? 이제는 보이시오. 이 나라의 하늘을 안에 빠뜨려 망국의 길로 이끈다 적혀 있어. 이리 것인가? 또 전란 때처럼 탁상에 앉아. 이제 그만하시지요. Di sisi lain, Yi Chang yang ditemani Mo Yong mulai mencari informasi keberadaan tabib Li dan menemui seseorang yang sempat membantunya. Pria itu mengatakan bahwa tabib Li telah kembali ke Dongnai bersama muridnya yang tewas dengan luka yang mengerikan. Namun ia tak mengetahui pasti apa penyebabnya. Saat Mo Yong mengajak Yi Chang kembali ke istana, Yi Chang mengatakan berniat pergi ke Dongnai untuk menemui tabib Li. Mo Yong yang mendengar hal itu pun sedikit heran, bagaimana mungkin mereka dapat menempuh perjalanan sejauh itu hanya berdua saja. Yi Chang pun memberitahu bahwa ia telah menandatangani surat yang menyatakan bahwa Paduka Raja telah meninggal, dan hal itu membuatnya menjadi buronan kerajaan sekarang. Mo Yong pun heran, mengapa putra mahkota melakukan hal itu, dan sebagai pengawal pribadi yang setia, Mo Yong pun bersedia untuk menemaninya pergi ke Dongnai. Ternyata berita menyebar begitu cepat. Hak Ju telah mengetahui bahwa Yi Chang pergi ke Dongnai untuk mencari tabib Li. Dengan itu, Hak Ju pun mengerahkan prajurit-prajurit terbaiknya untuk menyusul ke sana. 너희가 직접 가서 세자를 막아야 한다. 금군의 정예부대 50이 그 뒤를 반드시 막아야만 한다. Kembali ke Dongnai, setelah Xiao Bei selesai mencari ramuan, ia melihat para warga yang sedang asik makan bersama. Ia pun sangat heran, daging dari mana yang mereka makan. Xiao Bei pun pergi ke dapur dan menemui Yoqing untuk menanyakan asal daging tersebut. Yoqing beralasan bahwa tak tega melihat para warga kelaparan dan pergi berburu rusa untuk memenuhi gizi mereka. Namun saat Xiao Bei memeriksa kuali itu, tak disangka ia menemukan potongan jari manusia yang artinya what the fuck man? Apakah iya itu daging dari mayat Dan I kok dimakan? Kanibal jadi kalian ya. Melihat hal itu, Xiao Bei pun sangat marah atas kegilaan yang telah dilakukan Yongxin. Namun pria itu tetap bersikap sangat santai tanpa menyadari bahwa telah meracuni para warga. 어떻게 사람을, 어떻게... 웬 그저 고기일 뿐이지. 그 애도 우리랑 똑같은 사람이었다고. 먹어! 그래서 벌써 반은 굶어 죽었어. 그게 무슨 소리야? Benar saja, di malam harinya mereka semua mulai mengalami gejala-gejala aneh. Xiao Bei yang melihat hal itu jelas sangat ketakutan. Bahkan para warga kini sangat buas, tak dapat dikendalikan lagi dan hampir menyerangnya.
tersebut. Singkat cerita, setibanya di pondok tabib Li, Yi Chang dan Mo Yong merasa ada yang aneh melihat tempat ini sangat begitu sepi. Setelah mereka berhasil masuk, mereka sangat syok. Bambu-bambu runcing yang berlumuran saus tomat di mana-mana. Hingga saat menelusuri tempat itu, Yi Chang tak sengaja terjatuh dan melihat banyak sekali mayat yang diikat menjadi satu dan diletakkan di kolong lantai. Dengan penemuan itu, Yi Chang dan Mo Yong pun segera mencari bantuan ke warga sekitar untuk membawa mayat-mayat itu ke kantor hakim. Namun mereka tak menemukan mayat tabib Li di sana dan Yi Chang meyakini bahwa tabib Li masih hidup. Di sisi lain terlihat seorang hakim bernama Beom Pal yang sedang menikmati hidup bersama para anggotanya, hingga terlihat seorang penjaga berlari ketakutan membawa berita buruk. Tak percaya dengan berita itu, Hakim Beom Pal dan para anggotanya pun segera melihatnya dan mereka sangat terkejut melihat banyaknya mayat di sana. Beom Pal pun menyuruh para anggotanya untuk segera mencari dalang dari semua ini, dan salah satu seorang prajurit mencurigai Yongshin karena akhir-akhir ini ia melihat Yongshin mengumpulkan bambu di seluruh penjuru Dongnai. Dan Yi Chang yang belum menemukan tabib Li pun fokus pada misinya mengajak Mo Yong untuk melanjutkan pencarian. Bersamaan dengan itu pula, kini beberapa petinggi kerajaan mulai curiga dengan Hak Ju. Mereka merasa bahwa Hak Ju seperti ingin mencelakai putra mahkota dan ingin menguasai kerajaan. Dan kebetulan di tengah-tengah obrolan mereka, seseorang kepala dayang datang memberitahu bahwa telah ditemukan seekor mayat di istana Paduka Raja, dan hal itu memperkuat bahwa Hak Ju menyembunyikan sesuatu. Kembali ke Yi Chang dan Mo Yong. Untuk memperluas pencarian, Mo Yong pergi menemui salah satu sahabatnya yang kebetulan bertugas menyuplai tanaman herbal ke tabib Li. Pria itu mengatakan bahwa tak tahu apapun tentang hal ini, namun baru saja ia ditemui seseorang bernama Xiao Bei yang menanyakan tanaman pembangkit, dan pria itu mengatakan bahwa gadis itu sekarang ada di lembah beku Gunung Gomi. Tak mau membuang-buang waktu, mereka pun bergegas menuju tempat tersebut. 엉꼬리라 부르는데 동네 북쪽. 계십시오. 제가 다녀오겠습니다. 아니다. 이곳은 벌써 한경. 저 제 뒤에 계십시오. 저 위험합니다. 지우런 서업이라는 의녀냐? Sesampainya di sana, Yi Chang pun segera menanyakan keberadaan tabib Li ke wanita tersebut, dan Xiao Bei memberitahu bahwa tabib Li tak berhasil selamat. Xiao Bei juga mengatakan bahwa semua ini terjadi akibat dari tanaman pembangkit. Yi Chang yang kurang paham dengan perkataan Xiao Bei pun memberitahu bahwa mayat-mayat yang ditemukan telah dibawa ke kantor hakim untuk penyelidikan. Namun anehnya, Xiao Bei yang mendengar hal itu malah semakin ketakutan. Di sisi lain, Yongshin yang kembali ke pondok tabib Li sangat kaget melihat semua mayat telah dibawa ke kantor hakim. Dengan itu, ia pun bergegas ke sana dan mengingatkan bahwa ini bukanlah mayat sembarangan dan akan hidup kembali. Mendengar hal itu, Yongshin pun dianggap gila dan Hakim Beom Pal menyuruh para prajuritnya untuk menangkap pria tersebut. Tak mau lebih banyak korban berjatuhan, Yongshin pun melawan sembari membakar mayat-mayat di sana. Namun sialnya, jumlah prajurit yang terlalu banyak membuatnya sangat kewalahan. Kembali ke Xiao Bei yang berniat pergi ke kantor hakim untuk mengingatkan para penduduk sebelum mayat-mayat itu bangun. Mendengar perkataan Xiao Bei, Yi Chang pun meminta Xiao Bei untuk membuktikan perkataannya. Xiao Bei memberitahu bahwa ada buku jurnal pengobatan di perpustakaan tabib Li. Dengan itu, Yi Chang pun memutuskan untuk berpisah. Ia pergi untuk mengambil jurnal pengobatan, sementara Mo Yong menemani Xiao Bei pergi ke kantor hakim. Setibanya di sana, Yi Chang pun segera mencari buku jurnal tabib Li. Namun sialnya, ternyata Il telah
telah menunggu kedatangannya dan memperlihatkan surat perintah untuk menangkap putra mahkota atas tuduhan bahwa telah mengkhianati kerajaan. Tak mau pasrah, Yi Chang pun melakukan perlawanan adu pedang terlihat sangat amat sengit. 장을 세자로 떠나지 말지 그랬어. Sayangnya Il di sini terlalu kuat hingga Yi Chang terpojok di sana dan tiba-tiba perhatian mereka pun teralih ke sebuah kotak yang terkunci rapat. Di sisi lain, Mo Yong dan Xiao Bei yang telah tiba di kantor hakim pun berusaha menjelaskan bahwa perkataan Yongxin benar, itu bukan mayat biasa dan akan kembali hidup saat matahari terbenam. Namun lagi-lagi, perkataan Xiao Bei dianggap nyeleneh dan Hakim Beompal menyuruh prajuritnya untuk menahan mereka. 움직였다. 저기 움직였어요. 어디? Sedikit kilas balik sebelum semua ini terjadi, ternyata sebenarnya Paduka Raja telah meninggal. Namun menurut peraturan kerajaan, agar anak yang dikandung Paduka Ratu dapat menjadi putra mahkota yang sah, Paduka Raja harus menyaksikan kelahiran bayinya. Maka dari itu Hak Ju menyuruh tabib Li untuk kembali menghidupkan Paduka Raja dengan cara apapun, hingga mereka menggunakan tanaman pembangkit dan akhirnya menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Penasaran dengan kotak itu, Il pun menyuruh prajuritnya untuk membukanya, yang ternyata berisi tabib Li yang telah berubah menjadi zombie dan seketika langsung menyerang mereka. Untung saja saat Il berubah menjadi zombie dan mulai menyerang, Yi Chang berhasil menebas kepala Il dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Hingga saat Yi Chang berhasil lolos, ia melihat kantor hakim telah rata dengan api.
Terlihat Beompal dan beberapa penjaganya yang bersembunyi di bawah lantai. Namun sial, warga yang telah berubah menjadi zombie mengetahui keberadaan mereka. Mereka pun sangat ketakutan dengan zombie-zombie yang terus menyerang hingga Beompal lari ke ruang tahanan untuk menyelamatkan diri. Tak sengaja ia dan satu prajuritnya berhasil masuk ke ruangan tahanan Shiobe. Namun sialnya saat mengunci pintu itu prajurit Beompal malah tergigit yang tentu saja membuatnya semakin ketakutan. Di sisi lain, Yongshin dan beberapa warga yang berada di atap rumah mendengar suara teriakan minta tolong. Ternyata seorang ibu muda yang tengah berusaha menjauhkan anaknya dari kejaran zombie. Yongshin yang melihat hal itu pun berniat ingin menolongnya. Namun sial, serombongan zombie mendekat dengan cepat hingga Yongshin hanya berhasil menyelamatkan bayi kecil yang dibawa wanita tersebut. Aduh, sedih. Tak hanya itu, di luar sana ternyata keadaan lebih parah. Bahkan para warga yang berusaha menyelamatkan diri membuat zombie keluar dari kantor hakim dan menyebar ke desa-desa sekitar. Kembali ke Yichang. Saat sedang menatapi kesedihan atas kekacauan ini, ia tersadar dengan zombie-zombie yang berlarian ke arahnya. Yichang pun berlari secepat mungkin, namun zombie-zombie itu terus mengejar hingga dari kejauhan terlihat seorang penunggang kuda yang ternyata si Moyong datang untuk menyelamatkan putra mahkota tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan zombie-zombie dan berniat membawa Yichang ke bara agar mendapat perlindungan, sialnya kuda yang ia tunggangi tergigit sehingga mereka harus melanjutkan pelarian dengan berngesot-ngesot. 이놈들 머리를 노려야 한다. 군용으로 가시옵니다. Sesampainya di sana ternyata barak telah dihalangi dengan tembok besar dan tak seorang pun boleh memasukinya. Ditambah penasihat hakim yang tak mengenali Yichang pun menyuruh para prajuritnya untuk memanah semua orang yang berusaha masuk. Melihat itu Moyong sangat marah. Bagaimana bisa seorang putra mahkota tak dibolehkan masuk di kerajaannya sendiri. Namun Moyong tak bisa memperpanjang masalah itu sekarang karena melihat banyaknya zombie yang mendekat. Ia pun mengajak Yichang segera pergi dari sana. Mereka pun terus berlari dan memutuskan untuk memasuki danau. Sementara itu terlihat Hakju dan Paduka Ratu yang sedang memberi makan Baginda Raja sembari memastikan bahwa Paduka Raja masih hidup sampai bayi yang dikandungnya lahir. Hingga saat matahari terbit, zombie-zombie mulai ketakutan dan pergi ke persembunyiannya mereka masing-masing.
Jadi uniknya para zombie kalau siang hari dia tuh sembunyi ke tempat yang nggak terkena sinar matahari, dan kalau malam dia tuh langsung bangun. Ini udah zombie kolaborasi dengan vampir, ini mah keren abis anjing. Setelah dirasa aman, terlihat bocah kecil keluar dari persembunyiannya dan ia sangat sedih melihat desa kecil yang ia cintai telah hancur tak berbentuk. Yongshin yang telah memeriksa keadaan juga menyuruh para warga untuk segera pergi dari barak. Penasehat negara yang melihat kedatangan Beompal pun meminta maaf karena tak menemaninya saat huru-hara terjadi. Di sana juga ia mengadu domba dengan menyalahkan Yongshin atas kekacauan ini. Mendengar hal itu, Xiaobe pun menjelaskan bahwa monster-monster ini adalah para warga yang kelaparan di klinik tabib Li dan keracunan setelah memakan daging manusia dari Hanyang. Xiaobe juga menjelaskan bahwa mayat-mayat ini belum mati. Mereka hanya tertidur di siang hari dan cara untuk memusnahkannya yaitu dengan dibakar atau dipenggal kepalanya. Beberapa warga dari klan bangsawan pun menolak hal itu. Mereka tak rela melihat mayat anggota keluarganya disakiti sehingga menimbulkan perdebatan di sana. Di tengah perdebatan itu, Yichang dan Moyong tiba-tiba langsung memukul penasihat hukum karena telah lancang tak membukakan pintu untuk putra mahkota. Setelah memperlihatkan tanda pengenalnya, Yichang menyuruh semua prajurit yang berhasil bertahan untuk mulai memenggal dan membakar mayat-mayat zombie itu. Ia juga menyuruh beberapa prajurit segera menyalakan sinyal api untuk meminta bantuan dan mengarantina wilayah Dongnai. Di sisi lain, terlihat perbincangan ketua pelajar dan salah satu menteri yang sedang membicarakan kecurigaannya bahwa Haju sedang menyembunyikan sesuatu. Tak hanya itu, ketua pelajar juga akan mengajak pahlawan perang bernama Ahyeon untuk ikut dalam misi ini. Salah satu prajurit yang mendengar pembicaraan mereka pun pergi melaporkannya kepada Haju. Prajurit itu sangat khawatir jika Ahyeon benar-benar bertindak dan berpihak ke putra mahkota, maka semua prajurit dan warga akan mengikutinya. Namun dengan santuinya Haju menjawab bahwa Heon tak akan bisa melawan dirinya. Sementara itu terlihat penasehat hakim yang datang menemui Beompal dan memberitahu bahwa kapal-kapal mereka telah hancur dan hanya tersisa satu kapal yang dapat mereka gunakan. Bersamaan dengan itu juga terlihat Xiaobe menjelaskan tentang jurnal pengobatan itu kepada Yichang. Dengan itu ia pun sadar bahwa Paduka Raja telah meninggal. Tak berselang lama, Moyong datang menemuinya dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang kematian Komandan Il. Jika Haju tahu putranya telah mati, pasti akan sangat marah. Namun Yichang tak memperdulikan hal itu dan akan menyelesaikan kekacauan ini. Ia juga menyampaikan rencananya untuk pergi ke Sangju menemui Hyun meminta bantuan. Dan kini ternyata Beompal dan para anggotanya diam-diam pergi meninggalkan Dongnai. Terlihat para warga yang sangat ketakutan melihat pemimpinnya pergi meninggalkan mereka begitu saja. Ulah siapa lagi kalau bukan ulah penasehat hakim. Si penjilat egois selalu memikirkan dirinya sendiri. Bayangkan jika sebuah negara diisi dengan 3 orang seperti ini saja, pasti sudah hancur. 이거는 걱정 안 하셔도 됩니다. 혹시 그 은여도 아니다. Hingga saat Yichang dan Moyong datang, Yongshin memberitahu bahwa kepala hukum dan para anggotanya telah meninggalkan mereka, dan lebih parahnya lagi tak ada kapal lain untuk mereka gunakan. Mendengar hal itu, Yichang pun menyuruhnya untuk mencari tempat persembunyian sebelum zombie-zombie itu kembali hidup. Dan Xiaobe pun mengarahkan agar mereka pergi ke tempat Habib Li karena di sanalah tempat yang paling aman untuk saat ini. Berbondong-bondong mereka pun pergi menuju pondok Tabib Li. Namun di tengah perjalanan semua sangat ketakutan saat melihat mayat-mayat zombie bergeletakan di mana-mana. Melihat hal itu dan menyadari matahari sudah hampir terbenam, Yichang pun menyuruh semua warga untuk bergegas pergi. Dan Yichang tak mau meninggalkan seorang pun di sana. 밀어라!
Yongshin yang menyadari bahwa Moyong dan Yichang tertinggal pun kembali untuk menyusul mereka, dan ternyata gerobak yang dibawa Yichang tersangkut di sana. Melihat zombie-zombie yang mulai hidup kembali, Moyong mengajak Yichang untuk segera pergi meninggalkan mereka. Namun Yichang bertekad akan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan tak akan meninggalkan satu warga pun demi keselamatannya. Lihat deh bro, deg-deg seranjay. Setelah itu Yichang pun menyuruh para warga yang sakit bersembunyi ke dalam, sementara orang-orang yang masih bisa bertarung akan menemaninya menjaga gerbang tersebut. Di sisi lain, saat Beompal sedang menikmati perjalanan bersama penasehatnya, tiba-tiba terdengar suara aneh dari bawah kapal yang ternyata salah satu orang yang mereka bawa menyembunyikan jasad anaknya yang telah berubah menjadi zombie. Hingga 거기 보고 있어? kembali ke pondok setelah melewati malam yang panjang, para warga tak lupa berterima kasih atas keberanian yang Yichang lakukan, dan bahkan tak hanya itu, Yichang juga memberi daging yang disimpannya untuk dibuat sup dan makan bersama. Terlihat para warga yang begitu senang atas keberadaan Yichang di tempat tersebut. Bersamaan dengan itu pula, Yichang mengatakan kepada Moyong bahwa mereka harus segera menemui Heon. Yongshin yang mendengar hal itu mengatakan bahwa ia berasal dari sana dan bersedia menjadi pemandu jalan untuk mereka. Moyong sedikit heran, siapa sebenarnya Yongshin? Dia seperti rakyat biasa, namun keahliannya dalam menembak dan menggunakan pedang sangatlah hebat. Belum terjawab pertanyaan itu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan para prajurit Hakju yang berniat untuk menangkap Yichang atas tuduhan pengkhianatan. Yang ternyata Hakju telah mengetahui bahwa anaknya telah mati, maka dari itu ia akan terus mengejar Yichang sampai kemanapun. Oke, lanjut. Para prajurit Hakju itu pun mulai menembakkan anak panah ke arah mereka, dan tentu saja banyak warga yang tak bersalah menjadi korban. Tak mau berdiam diri, Yichang dan lainnya pun mulai melakukan perlawanan secara diam-diam. Mereka melumpuhkan satu persatu prajurit itu. 당했습니다. Setelah merasa aman, Yongshin menyuruh para warga yang berhasil selamat untuk segera pergi, karena jika terus bersama dengan Yichang akan sangat amat berbahaya. Sementara itu, Yichang dan Moyong pun mengalihkan perhatian dengan cara masuk ke dalam hutan. Merasa telah aman, mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan pergi ke Sangju untuk menemui Heon. 저쪽이다.
죽었습니다. 이 기사가 우리 신호를 알고 다른 쪽으로 유인했어. Di sisi lain, ketua pelajar yang melihat sinyal api telah dihidupkan dengan beberapa mantri lain pun ngotot ingin pergi menemui Paduka Raja. Para penjaga yang melihat kedatangan mereka pun langsung mengacungkan pedang dan melarang mereka masuk. Namun tiba-tiba Hakju datang dan mengizinkan mereka untuk menemui Paduka Raja. What happened? Ini ada apa? Why? Paduka Putri yang tak tahu rencana Hakju pun sempat menghentikan langkah mereka, namun Hakju tetap mengizinkan mereka masuk. Setelah pintu bilik itu ditutup dan matahari mulai terbenam, ketua pelajar beserta beberapa menteri lainnya sangat syok melihat keadaan Paduka Raja yang sangat menyeramkan. 잘 보시오. Dan ternyata Hakju mengizinkan mereka masuk untuk menjebak ketua pelajar karena telah menandatangani surat pernyataan bahwa Paduka Raja telah meninggal. Ya, walaupun dengan wujud seperti ini, namun nyatanya Paduka Raja masih hidup, dan hal itu membuat Hakju dapat memberi hukuman kepada ketua pelajar karena telah dianggap berkhianat. Setelah mereka pergi, Hakju pun menemui Paduka Putri dan memperlihatkan kepala Il padanya. Ia juga memberitahu bahwa akan membunuh Yi Chang dan orang-orang yang menghalanginya tanpa ampun. Dan di sini saya baru tahu bahwa Hakju adalah ayah dari Paduka Putri. Walah, pantesan cok. 아들을 낳거라. 그것이 네가 해야 할 일이야. Kembali ke Yi Chang, ia merasa bersalah atas kematian beberapa warga yang tewas karenanya. Moyong yang melihat hal itu pun berusaha untuk menenangkan putra mahkota tersebut. Moyong juga mengungkapkan kecurigaannya atas Yongshin dengan keterampilannya dalam bertarung. Ia mengira bahwa Yongshin bukan rakyat biasa, melainkan salah satu dari anggota elit pemburu harimau, yaitu Chaco. Hingga Yongshin yang memeriksa keadaan sekitar pun kembali dan memberitahu Yi Chang bahwa keadaan sekitar masih aman. Sementara itu, Xiaobei yang sedang mencari tanaman herbal tiba-tiba dikagetkan sosok menyeramkan. Teriakan itu pun membuat Yi Chang dan lainnya bersiap-siap. Xiaobi pun muncul dengan keadaan sangat ketakutan, dan ternyata itu adalah Hakim Beompal yang muncul dari kegelapan. Melihat kedatangannya, Yi Chang pun sangat marah karena telah tega meninggalkan para warga dan berniat untuk menghabisinya di sana. Namun Moyong melarang hal itu karena bagaimanapun ia tetap saja seorang ketua hakim. Dengan terengah-engah, Beompal memberitahu bahwa kapal barang yang ia tumpangi telah terpapar wabah dan hanya ia yang berhasil selamat. Parahnya lagi, kapal itu menuju Sangju dan kemungkinan akan segera tiba di sana. Tak mau wabah meluas, Yi Chang pun mengajak yang lainnya untuk bergegas pergi ke tempat tersebut. Hari pun berganti dan beralih ke Sangju. Terlihat Hyeon yang mendapat kabar atas wabah yang menyebar di Dongnai. Dengan itu ia pun bergegas keluar dari sarangnya untuk memastikan keadaan. Dan saat Hyeon memasuki pemukiman, salah satu prajuritnya datang memberitahu bahwa telah menemukan sebuah kapal yang terdampar di pinggir danau. Hyeon dan anggotanya pun segera ke sana untuk memeriksanya. Terlihat kapal itu sudah hancur dan berlumuran saus tomat di mana-mana. Namun anehnya tak ada seorang pun di kapal tersebut maupun mayat para zombie. Sementara itu, Yi Chang yang terus melakukan perjalanan memutuskan untuk berhenti di desa kecil pinggiran Sangju. Setibanya di sana ia sangat heran bagaimana bisa di tengah musim kelaparan ini mereka masih dapat menikmati daging babi dan nasi putihnya Bi Lastri. Hingga perhatian Beompal teralih saat melihat seorang wanita membawa selembar kain. Ia pun segera memeriksanya dan melihat semua barang-barang yang berada di kapalnya telah tersusun rapi di ruangan itu. Mendengar hal itu, Yi Chang pun segera menanyakan keadaan kapal ke warga-warga tersebut. Salah satu warga menjelaskan bahwa saat mereka datang, para penumpang kapal telah mati seperti diterkam hewan buas dan mereka pun menguburnya di suatu tempat. Dengan itu, ia menyuruh para warga untuk segera menunjukkan di mana mayat-mayat itu berada. Jika tidak, maka akan dihukum seberat-beratnya atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan benar saja, beberapa warga pun membawa mereka ke sebuah tanah kosong diselimuti ilalang. Namun bukannya menunjukkan mayat, tapi mereka malah berniat melakukan perlawanan karena selalu ditindas oleh pemerintah. Hingga saat hari mulai gelap, mayat-mayat itu kembali bangkit dan menyerang mereka. Yi Chang dan lainnya pun harus berjuang mati-matian untuk membunuh para zombie-zombie tersebut. 뭐야? 뭐야?
Dengan banyaknya zombie-zombie itu tentu saja membuat Ye Chang sangat kewalahan, hingga tiba-tiba busur panah berapi berterbangan ke arah mereka yang ternyata pasukan Heon datang membantu pertempuran tersebut. Terlihat Heon yang bertarung dengan sangat lincah dan mematikan. Tak salah jika ia didompatkan sebagai pahlawan perang. Dan setelah berhasil membantai para zombie itu, Heon sangat kaget karena ternyata yang dibantunya adalah Yi Chang, si putra mahkota. Heon pun langsung teringat dengan masa lalunya yang ternyata sempat merawat Yi Chang. Tak lupa Heon juga menyuruh para prajuritnya untuk hormat ke putra mahkota sang pewaris tahta. Ngelihat adegan ini gue merinding bangke. 세상에. Singkat cerita, Yi Chang pun memperlihatkan buku jurnal dan memberitahu Heon tentang hal buruk yang menimpa ayahnya. Yi Chang memberitahu bahwa sebenarnya Paduka Raja telah mati, namun demi kekuasaan Hakju dan Paduka Putri menghidupkan kembali Paduka Raja hingga menciptakan wabah mengerikan ini. Dengan itu Yi Chang pun meminta Heon untuk bergabung bersamanya. Namun bukannya jawaban yang diterima, Heon malah menyuruh Yi Chang untuk beristirahat terlebih dahulu. Bersamaan dengan itu terlihat Hakju yang menyadari bahwa penyakit ini menular begitu cepat melalui makanan. Dengan itu ia memutuskan untuk menyegel akses barat dan utara dari Sangju untuk mempersempit penyebaran. Bersamaan dengan itu Hakim Beompal datang menemui Xiaobi mengajaknya untuk segera pergi dari sana karena ia mengetahui bahwa Hakju telah mengetahui posisi Yi Chang yang berada di kediaman Heon. Namun tentu saja Xiaobi menolak hal itu. Sedangkan rombongan prajurit Hakju kini mulai pergi ke perbatasan untuk menyegel setiap akses utama Dongnai. Melihat hal itu, salah satu hakim dari Sangju pun sangat amat khawatir. Sementara itu di istana terlihat Paduka Ratu memasuki sebuah ruangan pertempuran dipimpin oleh Hakju yang mendeklarasikan Paduka Ratu akan menjadi pemimpin untuk sementara. Setelah memutarbalikkan fakta tentang pengkhianatan Yi Chang dan akan memberikan hukuman berat bagi siapapun yang menentang hal itu. 첫 전교를 내린다. 경상 땅의 머영청, 수호청으로 구성된 중앙군을 자도와 우도를 봉쇄한다. 를 비롯해 중령과 Singkat cerita, Hakim Sangju yang menyadari bahwa ini persangkutan dengan Yi Chang pun pergi menemui Heon untuk menunjukkan keberadaannya. Dengan santunya Heon pun mengajak mereka untuk menemui Yi Chang. Sementara itu saat Yi Chang dan Moyong sedang asik mengelap pedangnya, tiba-tiba mereka dikagetkan suara di luar yang ternyata kepala prajurit telah datang untuk membawa kembali Hanyang. Bersama dengan itu Heon pun datang menentang hal tersebut. Bagaimana bisa prajurit kerajaan menangkap putra mahkota hanya karena tersahut oleh ketamakan kekuasaan dan
dan kerakusan Hakju. Hyun pun mengeluarkan anggotanya dan untuk membunuh para prajurit yang berniat jahat kepada Yi Chang untuk membuktikan keseriusannya dalam melindungi putra mahkota. Seketika Yi Chang pun teringat dengan perkataan dari Hyun saat itu dan masalah pun kembali muncul. Salah seorang penjaga datang melaporkan bahwa para warga dari segala penjuru berkumpul di gerbang untuk mencari tempat berlindung. Melihat hal itu, Hakim Sang-ju menegaskan bahwa tidak ada yang diperbolehkan masuk karena banyaknya pengungsi akan membuat stok makanan sangat berkurang. Yi Chang sebagai putra mahkota pun membuka suara demi keselamatan rakyatnya. Ia menyuruh para penjaga untuk segera membuka gerbang itu dan bahkan Yi Chang berlaku tegas kali ini. Dengan aparat yang bodoh seperti Hakim Sang-ju, maka akan banyak rakyat yang mati sia-sia. Dengan itu Yi Chang juga mencopot jabatan itu dari pria tua tersebut. Setelah itu Yi Chang dan Hyun mulai menyusun rencana untuk menghadapi masalah ini. Dengan medan yang strategis, Yi Chang yakin dapat memanfaatkannya dengan baik jika bekerja sama. Tak mau membuang-buang waktu setelah para warga masuk, mereka pun bekerja sama untuk menyiapkan semuanya. 살펴보고 오겠습니다. Di sisi lain terlihat wanita hamil yang siap melahirkan, namun bayi yang mereka nanti-nanti hanyalah laki-laki. Dan saat Paduka Ratu hendak mandi, tadi niatnya sih mau ngintip dikit ya guys ya, tapi malah menemukan sebuah fakta yang mencengangkan, yaitu Paduka Ratu hanya pura-pura hamil demi menguasai kerajaan. Gila cuk, lagi-lagi dengan berbagai cara di luar nalar demi kekuasaan yang ia dan ayahnya inginkan, dia pura-pura hamil. Motherfuck man. Singkat cerita, ditemani Beompal, Xiaobi mencari tanaman herbal ke tengah hutan hingga tiba-tiba hakim itu tak sengaja mengatakan lembah beku area terlarang. Seketika Xiaobi pun teringat dengan tanaman pembangkit yang selama ini menjadi penyebab wabah ini. Ia pun segera ke sana dan ternyata benar, inilah sejatinya lembah beku yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman pembangkit. 서비야. 생사주 이불입니다. 이불이 죽은 사람을 살려. 저것은 무엇이냐? Sementara itu terlihat Yongshin yang tengah mengajari para warga menggunakan senapan. Hingga saat matahari mulai tenggelam, Moyong menyuruh semuanya kembali ke posisi masing-masing untuk menghadapi malam yang begitu panjang dan mengerikan. 조금만 더 버티면 곧 해가 뜰 것입니다. Dan setelah hampir semalaman berjaga, mereka tak mendapati satu zombie pun yang datang ke arah mereka. Hingga tiba-tiba terlihat seekor kuda mendekat. Ternyata kuda dari prajurit yang bertugas mengawasi keadaan sekitar telah kembali. Semua nampak kaget saat mengetahui bahwa prajurit pengawas tidak selamat. Dengan itu, Yi Chang menyadari bahwa mereka telah dekat dan Hyun pun segera menghidupkan sinyal api untuk menandakan tanda bahaya. Saat matahari terbit, mereka semua nampak lega telah berhasil melewati malam yang menegangkan. Namun tiba-tiba burung-burung berterbangan dan 햇빛이 아니야.
Selesai sudah season 1 yang disajikan penuh teka-teki, endingnya gantung pol cuk, tapi tenang, santuy, kalem, stay humble. Kita berjuang sama-sama untuk menyelesaikan film ini. Anjay, nobar kita ya nonton bareng. Nggak bisa banyak penutupan ya guys ya, lawang filmnya belum selesai kok banyak penutupan. Jadi ya sampai jumpa di season selanjutnya and see you. Muah 10.000 like kita lanjut. Ayo cepet like-nya, like 10.000 like ya. Kita lanjut. Bye bye, I love you.
예.